Artinya berusaha untuk menangis. Fatabakau astagfirullahaladzim, sambil membayangkan betapa beratnya nanti azab dan siksa Allah kalau kita tidak dapat ampunan Allah di hari kiamat. Kita bayangkan diri kita, istri kita, anak-anak kita dibelenggu oleh rantai dari neraka, diseret ke neraka gara-gara kita banyak melakukan dosa. Ngebayangin itu tak terbayangkan betapa berat siksaan neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ketika terkelupas kulit kita terbakar oleh api di dalam neraka, menjerit kesakitan, kemudian diutuhkan kembali, kemudian dibakar kembali, tak henti-hentinya abadal abidin. Bayangkan betapa pedihnya neraka kalau kita tidak bertobat dan tidak mendapatkan ampunan Allah. Bahaya besar, masalah yang sangat besar kalau kita sampai meninggal belum mendapatkan ampunan Allah. Makanya momentum bulan Rajab, ayo banyakin bertobat. Insya Allah. Itu ya. Bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk nadam. Nadam itu bersedih, menyesali akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu semenjak balik sampai sekarang. Karena terhitung catatan amal kita mulai dihitung, dicatat itu semenjak balik sampai sekarang. Itu tidak ada pemutihan, Pak, kecuali tadinya kita kafir. Tadinya kita kafir, kemudian masuk Islam usia 60-70 tahun, pemutihan gak dihitung sebelumnya. Tapi kalau kita Islam dari semenjak balik, Pak, itu ada hitungannya. Ninggalin sholat 1 kali itu nggak bisa ada pemutihan kalau kita belum bayar, kalau kita belum qada. Tuh ya, kalau kita pernah ninggalin puasa Ramadan nggak ada pemutihan, kecuali kalau kita mengkodoknya. Itu para jamaah sekalian, kita ingat semua dosa-dosa kita semenjak balik. Dosa ketika muda, dosa ketika sudah menikah, ketika belum punya anak, ketika sudah punya anak, sudah punya cucu. Dosa kita barangkali mungkin udah menggunung, udah selangit, nggak kehitung. Nah, bulan Rajab ini momentum untuk menghitung-hitung dosa. Penting menghitung dosa supaya kita itu mau bertobat. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, diberikan napas, masih hidup sampai sekarang. Memang kenapa, Pak? Karena kita masih diberi kesempatan untuk mentobati dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Tuh para jamaah sekalian, jadi ayo momentum bulan Rajab untuk mensucikan kita dari dosa-dosa. Bulan nanti ditanjut dengan bulan Sya'ban, dilanjut puncaknya di bulan Ramadan. Bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, bulan Ramadan bulan panen. Makanya bulan Ramadan kita ringan ibadah karena memang panen, di situ kita beribadah keberkahan Ramadan. Sebelum Ramadan Sya'ban, sebelum Sya'ban, ayo mulai dari Rajab kita muliakan Rajab dengan berpuasa sunat dan banyak bertobat. Allah itu sangat senang kepada orang-orang yang bertobat. Pendosa yang bertobat lebih mulia di mata Allah, di hadapan Allah, ketimbang orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kan seperti itu. Iya, jadi air mata orang-orang yang menangis karena bertobat kepada Allah lebih Allah sangat cintai ketimbang orang-orang yang ahli zikir, ahli ibadah tapi merasa lebih baik daripada orang lain. Tuh para jamaah sekalian, orang yang ahli maksiat belum tentu dia akan masuk neraka. Orang yang ahli ibadah belum tentu dia masuk surga. Karena dosa bisa dihapus dengan kesungguhan tobat, dan pahala ibadah juga bisa hancur dengan ujub dan riya dan lain sebagainya. Makanya ayo bulan Rajab kita jadikan momentum untuk kita bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Makanya kita kalau habis wudu baca doa Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Kita minta sama Allah supaya dijadikan orang-orang yang tobat, karena Allah cinta terhadap orang-orang yang tobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah untuk mencari ampunan dari Tuhan kalian. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam kitab beberapa kitab hadis dan hadis yang sahih itu diumpamakan bahagia atau senangnya Allah terhadap orang yang bertobat diumpamakan seperti seseorang yang melakukan perjalanan membawa semua hartanya di kendaraannya,
Gitu ya. Naik kuda umpamanya, kalau di hadis itu zaman dahulu kendaraannya kuda. Semua hartanya dibawa di kuda tersebut. Kemudian dia istirahat di satu pinggir jalan, duduk di bawah pohon, senderan, ngantuk, tertidur. Pas dia terbangun membuka matanya, itu kuda yang membawa seluruh hartanya itu raib, nggak ada di depan. Panik dia, karena semua hartanya ada di kuda tersebut. Dia mencari ke sana kemari, nggak ketemu, berhari-hari nggak ketemu, sampai kelelahan. Kemudian duduk istirahat, tertidur lagi. Pas terbuka matanya, bangun, dia lihat kuda yang dicari-cari ada di depan dia. Bahagia sekali, senang sekali. Allah lebih senang terhadap hambanya yang bertobat melebihi orang tadi. Itu para jamaah sekalian. Makanya ayo kita cari keridhaan Allah dengan kita banyak bertobat. Toh di Al-Quran juga yang disebut orang yang akan mendapatkan surga adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang gak pernah maksiat. Tapi walladzina idza fa'alu fahisyatan, yaitu orang-orang yang apabila melakukan keburukan, au zalamu anfusahum, atau dia berbuat zalim kepada diri mereka karena berbuat maksiat, zakarullah, kemudian mereka tersadar, ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, kemudian mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka, karena mereka tahu wa may yaghfiru dzunuba illallah, bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ulaika jazaa'u maghfiratun min rabbihim, bagi mereka balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka. Bukan hanya ampunan, wa jannat, surga, wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, mengalir sungai-sungai di bawah. Wa ni'ma ajrul amilin, dan inilah surga dan ampunan Allah sebaik-baiknya ganjaran bagi orang yang melakukan amal tadi, yang bertobat tadi. Itu para jamaah sekali. Jadi bulan Rajab adalah awal penyucian kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa zahir maupun dosa batin, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, itu diistighfari semuanya. Makanya kalau orang-orang suluk, orang-orang yang belajar ilmu thariqah, ketika mereka mulai berbaiat talqin kepada guru mursyidnya, diajarkan itu minimal biasanya istighfar pertama itu 3 kali. Ya, istighfar itu 3 kali, dan 3 kali itu di antara para mursyid itu ada yang mengajarkan istighfar yang pertama, mohon ampun atas dosa-dosa zahir yang disengaja. Istighfar yang kedua, mohon ampun daripada dosa-dosa batin yang disengaja. Istighfar yang ketiga, mohon ampun daripada dosa zahir dan dosa batin yang tidak disengaja. Itu sebagian para mursyid thariqah ada yang mengajarkan kalau baca istighfar itu seperti itu, nggak polos cuma astagfirullahaladzim, 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 nggak polos, ada isinya. Itu kalau kayak kebanyakan mayoritas thariqah itu biasanya istighfarnya 100, itu ya. Kemudian salawatnya 100, tasbihnya 100, la ilaha illallahnya 100. Kecuali Qadiriyah Naksabandia 165 la ilaha illallahnya. Biasanya seperti itu para jamaah sekalian. Jadi bentuk pertobatan kita di bulan Rajab ini adalah mengingat kembali dosa-dosa yang sudah kita lakukan semenjak balik sampai sekarang, kemudian kita sesali, kemudian kita tangisi bila perlu, kalau bisa ubuku sambil menangis. Fa illam tastati'u fatabakau. Kalau belum bisa menangis, pura-pura menangis. Artinya berusaha untuk menangis. Fatabakau, astagfirullahaladzim, sambil membayangkan betapa beratnya nanti azab dan siksa Allah kalau kita tidak dapat ampunan Allah di hari kiamat. Kita bayangkan diri kita, istri kita, anak-anak kita, Pak, dibelenggu oleh rantai dari neraka, diseret ke neraka gara-gara kita banyak melakukan dosa. Ngebayangin itu, Pak, tak terbayangkan betapa berat siksaan neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul azab. Ketika terkelupas kulit kita terbakar oleh api di dalam neraka, menjerit kesakitan, kemudian diutuhkan kembali, kemudian dibakar kembali, tak henti-hentinya abadal abidin. Bayangkan betapa pedihnya neraka kalau kita tidak bertobat dan tidak mendapatkan ampunan Allah. Bahaya besar, masalah
yang sangat besar kalau kita sampai meninggal belum mendapatkan ampunan Allah. Makanya momentum bulan Rajab, ayo banyakin bertobat. Insya Allah itu ya. Tuh, kalau tobatnya ini yang sifatnya hak adami, nggak cukup kita istighfar saja Pak, nggak cukup kita sholat tobat saja ya. Ini bagus nih sholat tobat ya, 2 rakaat itu memang ada dalam hadisnya walaupun tidak disebut sholat tobat. Dimerintahkan 2 rakaat itu ya, sholat untuk mohon pengampunan dosa, sama kayak sholat hajat, sholat istikharah. Kalau sholat hajat kita pengen dikabul hajat, kalau sholat istikharah kita pengen dikasih pilihan dalam satu pilihan, kalau sholat taubat kita ingin diampuni dosa. Kalau yang namanya hak adami ya harus diselesaikan. Kalau dalam bentuk fisik ya kita minta maaf atau dibalaskan. Kalau dalam bentuk materi ya kita harus mengembalikannya, harus melunasinya, harus membayarnya. Kalau hutang piutang dan lain sebagainya. Kalau sifatnya privasi, kita memfitnahnya, menjelek-jelekannya, kemudian menjadi buruk di mata manusia, ya kita juga harus meminta maaf. Itu bagian daripada pertaubatan, taubatan nasuha itu seperti itu, ya. Kemudian menghentikan semua keburukan, berpindah kepada kebaikan. Nah ini layak dan pantas dan diperintahkan ini di bulan Rajab dalam rangka memuliakan bulan Rajab.